Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Perkenalkan, nama saya Arta Kisyanika Sahwa dengan NIM C01124146 dari kelompok 20 Fisiologi dan juga dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan mengenai sistem renin, angiotensin, aldosteron atau RAS. Nah, bagaimana sistem ini berfungsi? Yaitu dengan cara ketika NaCl volume dan ketika NaCl volume CS dan tekanan darah arteri itu dia menurun. Bagaimana caranya ditahu kalau ketiga ini menurun? Dengan cara makulodensa dan granular akan mendeteksi ketiga hal ini. Kemudian dia akan menuju ke ginjal agar dia akan mengkode ginjal untuk mengeluarkan renin. Nah, kemudian di sini ada juga organ hati, dia akan mengeluarkan angiotensinogen. Nah, ketika renin dan angiotensinogen itu masuk ke bagian kapiler dan bertemu, dia akan menjadi angiotensin 1. Kemudian ketika sudah masuk di bagian kapiler paru, ini namanya kapiler, terus bagian di kapiler paru, paru akan mengeluarkan angiotensin converting enzim yang kemudian akan bergabung dengan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, di angiotensin 2 ini dia memiliki banyak sekali fungsi. Pertama itu kita masuk ke bagian korteks adrenal. Nah, ketika angiotensin 2 ini masuk di bagian korteks adrenal akan mengeluarkan hormon aldosteron. Nah, aldosteron ini dia akan masuk ke bagian ginjal, lebih tepatnya di bagian tubus ginjal, agar tubus ginjal ini dapat mereabsorpsi Na+. Nah, ketika Na+ ini diabsorpsi, tentu saja Na ini dia dihemat dan sehingga Na+ ini dia itu naik karena disimpan terus, dihemat untuk tidak terkeluar, sehingga dia banyak gitu. Kemudian Na dan Cl secara osmosis itu artinya kayak ditahan di bagian akan ditahan lebih banyak H2O air di CS. Maksudnya ini adalah ketika Na-nya itu ditahan secara osmosis di bagian kapiler, H2O itu akan bergabung di Na sama Cl ini di cairan ekstraseluler. Nah, ketika cairan ekstraseluler ini sudah kental karena akibat dari Na plus sama Cl, dia akan darahnya akan jadi kental. Nah, ketika dia masuk di bagian cairan intraseluler, dia akan jadi cair kan bagian intraseluler itu dia cair Kemudian sehingga hal ini dapat membantu memperbaiki tekanan darah arteri dan juga NaCl, sehingga yang tadinya turun dia jadi naik. Kemudian kita turun ke bagian bawah. Selain di sini dia juga berfungsi untuk vasopresin ketika haus dan juga vasokonstriksi arterial. Maksudnya itu ketika adalah ini angiotensin 2 itu kan dapat menstimulasi vasopresin lah istilahnya. Ini vasopresin nama lainnya adalah ADH. Nah, ADH ini dia berfungsi untuk mereabsorpsi H2O oleh tubus ginjal. Nah, kita harus tahu kalau vasopresin itu dia berfungsi untuk reabsorpsi H2O sehingga kadar volume itu naik. Nah, angiotensin 2 ini dia juga dapat menstimulasi rasa haus, sehingga ketika cairan kita dia kurang, maka angiotensin ini bekerja agar kayak merasa haus sehingga kita minum, sehingga cairan dalam tubuh kita itu naik begitu. Kemudian angiotensin 2 itu juga berfungsi untuk vasokonstriksi arterial. Jadi karena tekanan darah kita turun, dia menvasokonstriksi sehingga tekanannya itu naik. Sehingga dia membantu dia akan membantu memperbaiki yang ketiga masalah ini. Baik, sekian saja yang dapat saya jelaskan, Kak. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.